Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Ibu harap kalian semua sehat, diberkati Tuhan. Nah, hari ini kita akan mulai chapel ya. Yuk, kita lipat tangan, kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa, kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Kau masih memberi kami kesehatan, kekuatan, dan hari yang indah. Tuhan, sebelum belajar, kami mau memuji dan juga mendengarkan firman-Mu. Tuhan hadir ya di dalam chapel kami, biar kami boleh semakin hari semakin dekat dengan Engkau. Tuhan, pimpin chapel kami, biar kami dapat chapel dengan lancar, tanpa ada gangguan sedikit pun. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, kita mulai chapel kita angkat pujian dari terbit matahari. 1, 2, 3. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita katakan puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke, kita akan mau mulai firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat lagu Ku Buka Hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekali lagi kita katakan, ku buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita lipat tangan, kita mau siapkan hati kita. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami bisa memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami berharap Tuhan, pujian kami boleh layak di hadapan Engkau. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan.
Biarlah firman itu boleh bertumbuh subur dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita mau berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, berikan kami ketenangan, berikan kami hikmat-Mu dalam kami membaca firman-Mu. Pimpin kami Tuhan. Haleluya. Amin. Oke. Anak-anak, amal kasih yang hebat. Kita hari ini mau membaca firman Tuhan dari Kejadian 27 ayat 1 sampai 40. Kejadian 27 ayat 1 sampai 40. Temanya adalah Tuhan yang memilih. Oke, buat dibacakan ya. Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Ketika Ishak sudah tua dan matanya sudah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau anak sulungnya, serta berkata kepadanya, "Anakku." Sahut Esau, "Ya Bapa." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah, dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang kugemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya aku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Tetapi Ribka mendengarkannya ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya. Setelah Esau pergi ke padang berburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak supaya aku makan dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepadamu supaya dimakannya agar ia memberkati engkau sebelum ia mati." Lalu kata Yakub kepada Ribka ibunya, "Tetapi Esau, kakakku, adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulitku licin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olok dia. Dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan dan bukan berkat." Tetapi ibunya berkata, "Akulah yang akan menanggung kutuk itu anakku. Dengarkan saja perkataanku, pergilah ambil kambing-kambing itu." Lalu ia pergi dan mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumah, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub anak bungsunya. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Lalu ia memberkati makanan yang enak. Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub anaknya. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa," sahut ayahnya, "Ya anakku, siapakah engkau?" Lalu Yakub berkata pada ayahnya, "Akulah Esau anak sulungmu, telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku. Bangunlah dan duduklah dan makanlah daging buruan masakanku ini agar Bapa memberkati aku." Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, "Lekas juga engkau mendapatkannya anakku," jawabnya, "karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku."
Lalu kata Ishak kepada Yakub, datanglah mendekat anakku supaya aku meraba engkau. Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan? Maka Yakub mendekati Ishak ayahnya dan ayahnya merabanya serta berkata, kalau suara Yakub, kalau tangan Esau. Jadi Ishak tidak mengenal dia karena tangannya berbulu seperti tangan Esau kakaknya. Ishak hendak memberkati dia, tetapi ia masih bertanya, benarkah engkau ini anakku Esau? Jawabnya, ya. Lalu berkatalah Ishak, dekatkanlah makanan itu kepadaku supaya aku makan daging buruan masakan anakku agar aku memberkati engkau. Jadi didekatkannya lah makanan itu kepada ayahnya, lalu ia makan, dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah ia, katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun dari langit dan tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk kau akan terkutuk. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang berkati engkau, diberkatilah ia. Sesudah Ishak selesai memberkati Yakub dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dan dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak lalu membawanya kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya, Bapak, bangunlah dan makanlah daging buruan masakan anakmu agar engkau memberkati aku. Tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya, siapakah engkau ini? Sahutnya, akulah anakmu, anak sulungmu Esau. Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, siapa gerangan dia yang memburu binatang itu dan telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum kau datang dan telah memberkati dia dan dia akan tetap orang yang diberkati. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku ini juga ya Bapak. Jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub? Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku, hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapak tidak mempunyai berkat lain bagiku? Lalu Ishak menjawab Esau, katanya, sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah ku bekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu apalagi yang dapat ku perbuat ya anakku? Kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah ada padamu ya Bapak? Berkatilah aku ini ya Bapak. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawab, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Ya, anak-anakku sekalian, tema kita apa tadi? Ya, Tuhan yang memilih. Kalau kita dengar cerita tadi, siapa ya yang sudah melakukan tipu daya? Ya, Yakub. Yakub melakukan tipu daya. Dia membohongi ayahnya dengan berpura-pura menjadi Esau. Apakah perbuatan Yakub itu benar?
Ya, perbuatan melakukan tipu daya itu tidak benar ya anak-anak ya. Tapi mungkin kita bertanya dalam hati kita, kok tapi Tuhan kasih sih? Kok Tuhan izinkan sih Yakub dapat berkat itu? Kan Yakub udah bohong sama ayahnya. Tuh kan. Nah, disinilah letak rahasia Tuhan. Rahasia Tuhan yang tidak kita ketahui. Namun satu hal yang harus kita pahami anak-anak, bahwa rencana Tuhan pasti adalah yang terbaik. Kalau kita mau ingat tentang kejadian Esau, apa yang pernah Esau lakukan? Esau pernah menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Ya, hanya gara-gara semangkuk sup kacang merah. Ya. Satu hal yang mau kita belajar juga dari Esau, bahwa Esau tidak mau bertanggung jawab atas kesulungannya. Tapi begitu dia mendengar tentang kalau ayahnya akan memberikan sesuatu, barulah Esau mau bergerak. Kalau ingat kita kembali bagaimana waktu Yakub menawarkan kalau Esau untuk menjual hak kesulungannya, apakah di situ Esau mau atau Esau dipaksa? Tidak kan? Esau mau melepasnya demikian mudah hanya gara-gara sebuah sup kacang merah ya. Nah, jadi di sini kita dapat pelajaran juga kalau tugas atau posisi yang kita jalani sekarang ini merupakan tanggung jawab yang harus kita lakukan dengan baik. Kenapa Tuhan meletakkan kalian ada di tengah-tengah mama sama papa? Karena Tuhan mau menunjukkan kalau kalian adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan titipkan kepada mama sama papa, boleh menjadi anak-anak terang, boleh menjadi contoh bahwa kalian itu anak Tuhan. Bagaimana sih caranya? Ya, Tuhan ingin kita itu menjadi anak-anak Tuhan yang mematuhi orang tua, mengasihi saudara dan mengasihi teman, mengerjakan tugas dengan baik. Ya. Jadi cerita dari Esau dan Yakub ini banyak nih. Banyak yang dapat kita ambil ya. Yang pertama, bahwa di mana Esau kehilangan hak kesulungannya hanya gara-gara sebuah hal yang kecil. Ya. Kemudian Esau juga kehilangan berkat kesulungannya dari bapaknya. Karena tipu daya oleh Yakub. Nah, apakah Yakub setelah mendapatkan berkat kesulungan yang seharusnya punya Esau, dia jadi mudah hidupnya? Enggak juga. Tidak. Dia harus menjalani tahun-tahun di mana dia juga akan mengalami kesusahan, mengalami masalah, ya, di mana dalam pelariannya dia akan bertemu dengan pasangan hidupnya, dia ke rumah pamannya, di rumah pamannya dia juga akan ditipu oleh pamannya lagi, ya, karena kalau kita melakukan kesalahan, ya, membohongi orang, suatu ketika kita juga pasti akan dibohongi, di mana si Yakub kan membohongi ayahnya, kemudian dia kabur. Ya, kabur setelah mendapat berkat dari bapaknya, dia kabur, dia ke rumah pamannya, dan di sana dia juga nanti dia bekerja sama pamannya, dan ternyata dia juga ditipu daya oleh pamannya,
Dua kali dia mengalami tipu daya ya. Dia suka dengan anak bungsu pamannya, tapi ternyata dia harus menikah dulu dengan anak pertama pamannya, dan dia harus bekerja lagi ya, seperti itu. Jadi apa yang kita perbuat juga akan sama orang lain, kita akan alami juga seperti itu ya. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, ingat kita ini anak Tuhan nih, Tuhan pasti lihat kita. Kalau kita melakukan hal yang tidak bertanggung jawab, orang juga akan melakukan hal itu kepada kita. Dan kita nggak usah tanyakan, kok Tuhan membiarkan si Yakub itu ngebohongi Esau. Kita nggak bisa itu, karena Tuhan punya rahasia di balik semuanya itu yang kita nggak tahu. Karena tugas kita adalah kita melakukan yang baik, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Tuhan yang akan menyempurnakan usaha kita. Kalau pada saat ini adalah masa pembelajaran yang sulit ya, dimana kalian hanya bisa melakukan pembelajaran via Zoom, dimana Zoom juga banyak kendala, sinyal lah, alat lah yang tidak memadai. Saya cuma punya HP Bu, kalau melalui HP kecil penjelasannya, saya nggak punya laptop. Semuanya itu harus kita jalani. Lakukan saja sesuai kemampuan kita, Tuhan akan menyempurnakannya. Ya anak-anak ya. Belum lagi mungkin kalian mau bertanya secara bebas juga susah, karena ya kita melalui Zoom kita juga 40 menit mati. Ya di sini kita mau belajar menyesuaikan diri, bahwa kita anak-anak Tuhan yang bijak. Ya, kita bisa memanfaatkan media elektronik yang ada di sekitar kita, mencari penjelasan. Ya sebenarnya sih disinilah Tuhan mau lihat apakah kita memang anak-anak Tuhan yang bijaksana, yang sabar, punya hati yang gembira, selalu bersahaja dalam situasi apapun. Apa sih ya bersahaja? Bersahaja itu gembira. Ya, lakukan dengan senang. Baca buku, bosan baca buku, boleh main game sebentar, kembali lagi ya bergerak, baca buku lagi. Ya anak-anak ya. Tuhan memilih kita berada pada posisi pandemi saat ini karena Tuhan percaya kita anak-anak Tuhan yang mampu melewati semuanya ini dengan hati yang gembira. Ya, karena Tuhan yang memilih, pasti Tuhan menolong kita. Apapun yang kita lakukan, selama kita melakukan yang terbaik, Tuhan selalu ada di samping kita. Ya, satu pesan ya Ibu Ani juga, di mana pandemi saat ini sangat belum bisa terkendali. Ibu Ani harap kita bisa tetap menjaga kesehatan supaya kita dapat melakukan kegiatan PJJ dengan baik. Ya anak-anak, itu aja yang bisa Ibu Ani sampaikan. Tuhan sudah memilih kita bersyukur dan kita lakukan tugas kita dengan baik. Ibu Ani tugas sebagai seorang guru dan kalian tugas sebagai seorang anak, murid. Kita bersehati menjalankan PJJ ini dengan hati yang gembira, dengan bertanggung jawab. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah baca firman-Mu. Pimpin kami Tuhan untuk kegiatan kami selanjutnya. Amin. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita untuk menutup chapel kita. Kita katakan,
kiranya tanganmu melindungi aku. Doa Yabes ya. 1, 2, 3. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan kiranya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yuk kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah pimpin chapel kami dengan begitu indah. Tuhan, sekarang kami akan belajar, persiapkan setiap apa yang kami perlukan Tuhan, baik daya tangkap kami, setiap apapun Tuhan, materi-materi yang akan diberikan, biar kami boleh serap dengan baik. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.